Kita lanjutkan untuk kisi-kisi nomor 6. Disajikan ilustrasi benda bergerak. Siswa dapat mengaplikasikan konsep gerak pada gerak lurus sederhana. Mohon maaf, ini tadi saya lupa soalnya, lupa di kopasnya kemana tadi. Oke, ini itu tentang jarak dan perpindahan, kemudian kecepatan, percepatan, soal di kelas 7. Ya, itu semester 1 bab pertama kalau tidak salah. Nah, kalian yang pertama adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Kalau jarak, ke berapapun kalian melintasi itu dihitung. Misalnya ke timur 3 meter, kemudian ke utara 3 meter, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi beda dengan perpindahan. Perpindahan itu tidak tahu prosesnya, tidak mau tahu prosesnya. Yang penting titik awal dan titik akhir. Misalnya ke timur 5 meter, kemudian balik ke barat 2 meter, berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Atau misalnya Ani tadi berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian bukunya ketinggalan, balik lagi ke rumah. Berarti perpindahannya yaitu nol, karena dilihat dari awal dan akhirnya saja. Itu ya. Kemudian kalau gerak lurus atau GLB itu rumusnya Jokowi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, walaupun di SMP itu eh, S sama dengan V kali T gitu. Tapi untuk mengingat-ingat nggak masalah ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 7 ini saya dapatkan dari LKS kalian. Disajikan ilustrasi gaya-gaya yang bekerja pada benda. Siswa dapat menentukan nilai besaran menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu A sama dengan sigma F per N. Ya. Yuk. Di sini ada F, ada 3 F ya, 10 Newton, 5 Newton, 30 Newton. Nah, lihat tanda panahnya. Lah, ini kok ke kiri, berarti mereka berteman. Kita tambahkan saja 10 tambah 5, 15 ya. Ternyata ke kanan 30 Newton. Ternyata masih menang yang ke kanan. Berarti 30 dikurangi 15, 15 Newton menangnya kemana? Ke kanan. Paham ya? Kemudian diketahui juga kalau masanya 30 kilogram. Jadi hukum 2 Newton kan rumusnya A sama dengan sigma F per N. Sigma F tadi 15, M-nya 30, jadi 15 dibagi 30 sama dengan 0,50 meter per sekon kuadrat. Tuh, bisa insya Allah. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 untuk pengklasifikasian organisme berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini dari hasil pengamatan mereka, kesimpulan yang benar adalah ternyata tentang vertebrata dan evertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang ya, termasuk ikan. Ikan itu punya duri, duri itu berarti tulang belakang. Vertebrata itu berarti yang tidak bertulang belakang. Di sini yang bertulang belakang yaitu A, B, dan D, yang tidak itu C. Berarti jawabannya adalah A. Hanya hewan C yang termasuk vertebrata. Kalau terlalu cepat nanti boleh di apa ya namanya ya, diulang-ulang ya karena ini udah malam juga. Kemudian perhatikan beberapa hewan berikut. Cara berkembang biak, cara berkembang biak. Buaya kan bertelur ya, ikan juga bertelur. Kemudian gajah beranak, paus juga beranak. Kalau nggak satu, dua, tiga, empat. Tidak ada satu, dua, berarti tiga dan empat. Jawabannya D. Perhatikan gambar berikut. Ini ada Patrick ini, apa? Bintang laut. Ya, kemudian ada apa nih? Kadal. Kemudian ada siput, ada apa ini? Tidak tahu namanya ini. Kelompok hewan yang tergolong anggota phylum Echinodermata. Echinodermata itu yang berduri. Yang berduri berarti 1 dan 4. Jawabannya ada yang di B. Saya. Materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Untuk kisi-kisi nomor 9, disajikan ilustrasi jaring-jaring makanan. Ini jaring-jaring makanan. Siswa dapat menganalisis interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Ini contoh ya, nanti kamu pahami konsepnya. Ya, kalau belajar itu nggak mesti ini itu keluar, tapi konsepnya kamu pahami. Jadi juga balik soalnya kamu bisa. Ya, lihat. Apabila dalam jangka waktu yang panjang tanaman sawit tidak lagi ditanam oleh petani, maka yang terjadi pada ekosistem ini adalah katanya sawit itu yang ini deh, cenderung ke ini ya, di LKSmu soal nomor 6 ya. Yang makan sawi siapa? Yang makan sawi ternyata tikus, kemudian ada belalang, kemudian ada ulat. Nah, kita cari organisme yang berkaitan langsung dengan si sawi. Coba si A, populasi tikus, populasi burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga, oh enggak, ya Mas. Enggak ada langsung kaitannya dengan sawi ya. Dan populasi ulat mengalami kepunahan, nggak bakal punah kan ulat makan yang ini. Oke, salah. Populasi ulat bukan ulat.
populasi tikus, populasi belalang, dan populasi ulat akan tetap bertahan hidup? Enggak, karena tikus di sini hanya makan sawi, tidak makan yang satunya ini, ya. Populasi belalang, populasi katak, populasi belalang, populasi katak, populasi tikus akan mengalami kepunahan. Ya, jawabannya D. Kenapa kok katak ini juga ikut punah? Karena katak makan ini, makan si belalang. Kalau ini sawinya, ini kan belalang nggak makan ini. Belalang hanya makan sawi. Kalau nggak bisa makan sawi, berarti ini punah. Kalau ini punah, berarti katak makanannya juga punah. Berarti katak juga ikut punah. Itu ya. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal nomor 10. Disajikan pernyataan tentang konservasi keanekaragaman hayati. Siswa dapat menganalisis pernyataan mana yang benar. Dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati adalah menjaga hutan hujan tropis untuk mencegah kepunahan spesies langka. Betul. Menangkap hewan langka untuk dikoleksi. Salah. Melakukan penangkaran hewan dilindungi lalu dilepaskan liar kembali. Oke. Mengubah hutan menjadi perkebunan dengan menanam tanaman monokultur. Salah. Monokultur itu satu jenis. Itu mengurangi keanekaragaman. Keanekaragaman kan artinya bermacam-macam kan. Kalau monokultur berarti satu jenis tanaman saja. Ya, berarti jawabannya tadi adalah 1 dan 3. Jawabannya B. Soal nomor 11, bumi dan tata surya. Disajikan data karakteristik benda-benda langit, siswa dapat mengidentifikasi jenis benda langit. Langsung ke soalnya. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang benar memiliki cincin terdiri dari gas terbesar di tata surya. Ini ciri planet. Berarti jawabannya B. Coba kita lihat B. Memiliki ekor bercahaya saat mendekati matahari, komet. Ya, betul. Bercahaya sendiri itu bintang. Mengorbit planet itu satelit. Sing ngintil planet ikut jenenge satelit. Ya, satelit alami itu selalu mengikuti planetnya. Oke, berarti jawabannya yang B. Kemudian perhatikan pernyataan-pernyataan berikut berdasarkan data tersebut yang merupakan ciri-ciri meteoroid ditunjukkan oleh nomor 1. Memiliki ukuran lebih kecil dari asteroid. Betul, meteoroid itu lebih kecil, ya. Kemudian benda-benda kecil terdapat dalam ruang antara planet juga. Betul. Menghasilkan cahaya sendiri. Salah, itu bintang, ya. Matahari itu termasuk bintang. Benda langit sebagai pengiring planet itu namanya satelit. Berarti yang untuk meteoroid adalah 1 dan 2. Jawabannya A. 12. Disajikan data fenomena alam. Siswa dapat mengidentifikasi fenomena alam akibat pergerakan bumi. Pergerakan bumi itu ada dua ya. Ada rotasi dan revolusi. Rotasi berarti muter, muter, muter ya itu sekali berputar itu 24 jam. Ya, makanya karena 24 jam itu terjadinya siang dan malam itu akibat rotasi bumi. Ya, kemudian ada perbedaan waktu, itu juga rotasi bumi. Kemudian perubahan arah angin itu juga akibat rotasi bumi. Ya, kemudian kalau revolusi berarti dalam waktu 1 tahun ya, berarti bumi mengitari matahari. Itu perubahan musim, ada musim. Kemudian juga selain musim itu lamanya siang dan malam. Karena kan kalau dekat condong ke matahari, dekat ke matahari agak siang. Yang sebelah sini agaknya malam. Terus gantian musim, gerak semu tahunan matahari itu revolusi, gerak semu harian matahari itu rotasi. Yuk kita lihat. Kalau ini bumi berputar pada porosnya berarti berrotasi. Adanya gerak semu tahunan, bukan. Tahunan itu revolusi. Gerak semu harian matahari, betul. Terjadinya pergantian siang dan malam, betul. Terjadinya perbedaan waktu daerah bujur bumi berbeda, betul. Terjadinya perbedaan musim, salah. Berarti 2, 3, dan 4 jawabannya B. Kita lanjut ke materi sel. Ini materi kelas 8 ya. Disajikan ilustrasi karakteristik suatu sel. Siswa dapat mendeskripsikan spesialisasi sel tersebut. Oke, karena sel untuk manusia itu banyak ya.
Ada sel darah merah, ciri-cirinya yaitu dia tidak memiliki inti, bentuknya cekung, mengandung hemoglobin, ya, fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel saraf, ada akson dan dendrit. Fungsinya untuk mengirimkan impuls atau rangsangan atau sebuah informasi. Sel otot bentuknya itu ada luri, ada otot jantung, ada otot luri, otot jantung, otot polos ya. Bentuknya memanjang, banyak mitokondria, berkontraksi untuk menggerakkan tubuh. Jadi otot yang menggerakkan kita itu otot. Tulang itu pasif. Yang aktif itu adalah otot. Sel epitel usus dan sel sperma ya. Itu banyak banyak sel-sel. Kemudian di LKS-mu kamu kalau belajar siapkan LKS ya, nanti saya bahas juga untuk sel yang berada di LKS halaman 65 itu ada sel hewan 1, 2, 3, dan 4 bagian-bagian selnya ya. Nanti dibahas di soal nomor berikutnya. Kemudian yang di bawahnya angka 8 itu merupakan daun, ada organ daun, jaringannya ada 1, 2, 3, 4 di situ ada ya. Kita lanjutkan dulu saja nggak apa-apa ya. Contoh spesialisasi sel pada tumbuhan ada sel silem. Silem itu mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke daun untuk fotosintesis. Phloem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis. Phloem FF mengangkut hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh tubuh sel tumbuhan. Ke seluruh sel pada tubuh tumbuhan. Nah, sel palisade atau sel tiang biasanya itu di LKS halaman 65 yang nomor 2 itu merupakan jaringan palisade ya. Yaitu banyak sekali kloroplas sehingga sebagai tempat utama fotosintesis. Kemudian selain itu di nomor 4 bunga karang juga. Bunga karang itu juga tempat fotosintesis, tapi klorofilnya tidak sebanyak di jaringan palisade. Sel akar rambut itu menyerap air dan mineral dari tanah. Ya, biasanya yang kalau serabut apa akar serabut ya kan dia itu kemana-mana mencari perluasan air. Selanjutnya nomor 14 disajikan data ciri-ciri sel hewan dan sel tumbuhan. Siswa dapat mendeskripsikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang paling penting, dinding sel itu hanya dimiliki sel tumbuhan. Makanya kaku, dia geraknya sedikit. Ya. Kemudian kloroplast itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kalau dinding sel itu tadi punya tumbuhan, kloroplast juga punya tumbuhan. Kemudian sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Plastida itu dimiliki sel tumbuhan. Sel hewan tidak punya plastida. Ya, kalau vakuola hewan itu kecil, tapi banyak. Sel tumbuhan itu satu, tapi ukurannya besar. Biasanya seperti itu. Ya, itu perlu diingat-ingat. Yang lainnya sama, yang organelnya itu sama. Bedanya tadi dinding sel, kloroplast, plastida, kemudian sentriol sama vakuola. Vakuola sama-sama punya sebenarnya. Ya, cuma beda ukurannya saja. Kemudian struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Disajikan ilustrasi susunan organ pencernaan pada manusia. Siswa dapat mendeskripsikan fungsi salah satu organ pencernaan. Oke, dimulai dari rongga mulut. Rongga mulut itu berarti untuk menghaluskan. Di situ ada mekanik dan kimia. Mekanik itu melalui gigi. Kimia melalui enzim. Enzim seperti hialin atau amilase. Ya, kemudian ke kerongkongan memindahkan makanan ini melalui gerak peristaltik menuju ke lambung. Nah, di lambung itu nanti itu kan ada enzim, ada pepsin, renin, itu enzimnya, kemudian ada HCl itu asam lambungnya atau asam klorida. Jadi asam klorida itu asam lambungnya. Nah, itu ya fungsinya kalau asam lambungnya untuk membunuh kuman penyakit. Kalau apa namanya pepsin
Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin itu menggumpakan kasein susu. Ya. Kemudian kalau sudah itu ada usus halus untuk menyerap sari-sari makanan, anus tempat pembuangan. Kemudian ada hati menghasilkan zat empedu. Hati juga itu pencernaan apa? Membantu pencernaan lemak ya, gliserolnya. Kemudian empedu itu juga bisa memberikan warna pada fesesnya. Jadi ada bilirubin, biliverdin yang memberikan warna pada feses jadi berwarna estetik seperti itu. Ya, gitu ya. Kemudian usus besar itu berfungsi untuk menyerap kadar air. Jadi kalau misalnya terlalu menahan apa namanya mau BAB ditahan itu di usus besar kan di usus besar itu kan menyerap air, jadinya nanti mengeras, jadinya bebelen gitu. Tuh ya, nanti dibaca-baca sendiri, soal-soalnya sudah banyak. Ini hanya gambaran umum. Ya. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 16 disajikan informasi mekanisme pernapasan. Siswa dapat menunjukkan mekanisme pernapasan yang benar. Mekanisme pernapasan ada dua. Ada inspirasi atau inhalasi, masuk, masuk. Kemudian ada ekspirasi ya, berarti keluar. Bagaimana proses masuknya udara? Yang pertama adalah otot diafragma berkontraksi. Jadi diafragma itu tuh pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Bentuknya melengkung seperti ini. Ya. Otot diafragma berkontraksi. Kalau berkontraksi kan awalnya melengkung, dia akan menjadi mendatar. Kemudian karena ini tadi melengkung kemudian mendatar, berarti kan otot tulang rusuk ya terangkat. Tulang rusuk juga berkontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru menurun. Karena tekanan dalam paru-paru menurun, sifatnya udara, ya kan, dia kan menyeimbangkan, berarti masuk. Ya, udara masuk, rongga hidung, trakea, bronkus, bronchiosus, alveolus itu organ-organnya. Saya ulangi lagi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru menurun, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Gitu ya. Kebalikannya, kalau expirasi atau eksalasi, proses keluarnya udara, otot diafragma tadi kan kontraksi kalau menghirup, kalau menghembuskan relaksasi, relax ya, kembali melengkung lagi ke atas. Kemudian otot tulang rusuk juga relax, berarti tulang rusuknya turun, turun ya kan? Kalau turun berarti kalau udaranya ke rongga dada mengecil, tekan dalam paru-paru meningkat, udaranya ke luar, gitu ya. Itu tentang apa tadi kisi-kisinya? Mekanisme pernapasan. Kalau di buku LKS-mu ada di soal nomor 15 yang itu alveolus ya, sebagai pertukaran udara. Ya, pemecahan gas CO2 menjadi O2. 17. Disajikan ilustrasi jantung manusia. Siswa dapat mendeskripsikan karakteristik bagian jantung. Nah, ibaratnya gambar ini, gambar jantung itu menghadap kita. Kalau kita ini kanan, ini kiri, berarti ini kanan si dia, ini kiri si dia. Ya, ini yang atas itu adalah atrium itu serambi ya, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya, kita lanjutkan dari sini dulu. Ini ingat, seperti LKS halaman 67 nomor 14. Kalau misalnya dicari di post dulu videonya. Ya, di situ ada soal, Cah. Di situ ada soal kan di sini itu ada pembuluh darah ya. Pembuluh darah vena dan ini pembuluh darah arteri. Kalau yang warnanya biru itu banyak mengandung karbon dioksida. Kalau warnanya merah itu kaya dengan oksigen. Itu kalau ada warnanya. Nah, berhubung fotokopi kan biasanya tidak ada warnanya. Kamu harus tahu kalau kiri yang sebelah kiri ini banyak mengandung karbon dioksida. Kiri menurut kita loh ya, tapi kanan menurut dia. Ya.
Jadi ceritanya gini, dari seluruh tubuh ini darah beredar di seluruh tubuh menuju ke jantung melalui pembuluh vena. Pembuluh vena yang mau ke jantung itu banyak sekali mengandung karbon dioksida. Masuk ke serambi kanan, dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, habis vena, kemudian arteri ya. Melalui arteri pulmonalis, pulmo itu artinya paru-paru. Nah, di sini Cah masih banyak karbon dioksida. Kemudian terjadi pertukaran kan di alveolus dari karbon dioksida menjadi oksigen, disalurkanlah yang sudah jadi oksigen melalui vena pulmonali menuju ke jantung. Gitu. Jadi perubahan karbon dioksida sama oksigen itu terjadi di paru-paru. Kan alveolus ada perubahan gas, ya kan? Gitu. Jadi diingat-ingat kalau sebelah yang ini itu banyak mengandung CO2, kemudian setelah masuk ke dalam paru-paru dia mengubah jadi oksigen ya. Oksigennya baru diedarkan ke jantung lagi. Yang menerima darah banyak oksigen itu adalah serambi kiri. Serambi kiri baru menuju ke bilik kiri. Bilik kiri ini adalah aorta. Aorta itu nadi terbesar yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi ini oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti kemudian balik lagi, ini banyak mengandung karbon dioksida. Begitu seterusnya. Saya. Jadi kalau ditanya kemana dulu gitu kan. Kalau di bagian jantung ya serambi kanan dulu, mengandung apa? Banyak karbon dioksida. Melalui pembuluh darah apa? Pembuluh darah vena cava. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 18. Disajikan macam-macam organ ekskresi dan zat sisa metabolisme. Siswa dapat menganalisis organ ekskresi beserta fungsinya. Oke, organ ekskresi kan ada 4. Ada kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit itu mengeluarkan keringat. Ya, ini sisa metabolisme. Jika tidak keluarkan itu akan beracun bagi tubuh. Kulit mengeluarkan keringat. Kemudian ginjal mengeluarkan urin. Urin itu pipis kita. Ya, dan ginjal itu fungsinya adalah menyaring darah. Kalau jantung memompa darah, ya. Paru-paru itu menghasilkan CO2 dan uap air, kemudian hati itu zat empedu di dalamnya nanti itu ada bilirubin dan biliverdin. Mari kita pasangkan, pasangan yang tepat, kulit satu Ki, satu Ki jawabannya B dan C, berarti AD kita buang. Kemudian ginjal itu urin berarti 2P, 2P berarti C, jawabannya adalah C. Gitu ya kalau mengerjakan biar agak efektif waktunya. Kemudian untuk nomor 9 saya 19 ya. Untuk nomor 19 saya skip dulu. Nanti saya akan bahas di next video. 20 usaha energi dan pesawat sederhana. Kisi-kisinya disajikan informasi alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana kan prinsipnya kan memudahkan pekerjaan manusia. Siswa dapat menganalisis dan menentukan alat dan cara kerja yang tepat. Mari bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Bidang miring. Nah, bidang miring itu kayak kampak, kapak ngasih kampak, maaf, kapak, pisau, terus tangga, terus paku. Itu bidang miring ya. Gunting itu termasuk tuas atau pengungkit, setiap ada titik tumpu. Ini ada titik tumpu, ada titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Ya, itu namanya pengungkit atau tuas. Kalau bidang miring itu biasanya yang lancip, lancip. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Kemudian yang ini bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Bidang miringnya di sini, ini tuas, ini katrol, berarti yang ini. Oh iya, ini bidang miring, ini pakai papan ya. Untuk mempermudahkan, jadi kalau mau mengangkut, mau masukkan ke dalam truk kan biasanya pakai papan ini untuk memudahkan daripada diangkat. Itu ya konsepnya. Coba masih ada lagi nggak ya? Oke, nomor 21 ini sebenarnya fisika, tapi saya coba misalnya ini nggak usah dihitung-hitung banyak hitungan ini. Disajikan data dan hasil pengamatan percobaan baru sederhana. Siswa dapat mengevaluasi dan memilih kesimpulan yang
paling tepat. Berdasarkan data tersebut, manakah kesimpulan paling tepat yang dapat diambil dari percobaan? Panjang talinya 20, waktu ayunnya 9, 40, 12,7, 60. Berarti semakin ke sini semakin semakin panjang tali, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali ayunan. Jawabannya apa ya? Yuk, A, waktu ayunan tidak bergantung. Salah. Bergantung sekali ya. Waktu ayunan tidak bergantung pada panjang tali ya, bergantung ya. Semakin panjang tali, waktu yang dibutuhkan untuk 10 ayunan semakin singkat. Salah. Semakin panjang tali, waktu yang dibutuhkan untuk 10 ayunan semakin lama. Betul, jawabannya yang C. Untuk soal nomor 21. Coba untuk soal nomor ini masih itu ya. Bentar, bentar, bentar. Oh iya, ini sudah perhitungan, berarti next video dulu ya. Itu tadi yang bisa dibahas. Coba-coba, mungkin ada yang bisa dibahas lagi. Ini bisa struktur bumi dan perkembangannya, tiga jenis pergerakan lempeng tektonik. Karena ini di kisi-kisinya disajikan ilustrasi gerakan lempeng tektonik dengan arah pergerakannya, siswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi jenis gerakan lempeng yang terjadi serta dampaknya. Lihat, ini tanda panahnya sama-sama ya, konvergen, berarti saling mendekat. Saling mendekat. Kalau saling mendekat itu kan biasanya ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kalau kalau ada yang satu menang satu kalah dia bisa menyusut ini, Cah. Apabila di sini itu awalnya itu ada suatu perkebunan, ya bisa ke sini, bisa ambles, ya. Tapi kalau sama-sama kuatnya itu bisa mencuat membentuk pegunungan. Itu ya, itu untuk konvergen. Kemudian untuk divergen itu menjauh, berarti nanti membentuk jurang ya, membentuk renggangan. Ya, banyak kan? Ada contohnya itu yang membentuk regangan, patahan. Itu divergen. Divergen berarti menjauh. Kemudian ada yang transform. Transform itu yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Berarti nanti itu ada haluan pergerakan berbeda, beda jalur. Jadi itu yang awalnya desa ini bersebelahan dengan desa ini, kemudian karena terjadi apa pergerakan lempeng tektonik itu jadi bergeser, jadi berjarak. Itu ya yang perlu diingat-ingat, konvergen. Konvergen itu saling mendekat, divergen itu saling menjauh, transform itu berubah sisi-sisinya, sisi apa pergerakan dan yang sisi berbeda gitu ya. Coba nomor 26, kisi-kisi 26. Disajikan konteks terjadinya gempa bumi dan gempa susulan. Siswa dapat mengevaluasi dan memilih tindakan yang paling tepat berdasarkan mitigasi bencana. Kalau ada gempa susulan berarti ya D. Mengidentifikasi dan memonitor perubahan perilaku gunung api secara rutin untuk mengantisipasi kemungkinan letusan selanjutnya. Ini gempa ya? Walaupun erupsi gunung, oh ini soalnya ada erupsi gunung, gunung api yang sudah mereda. Namun pasca letusan tetap menjadi perhatian penting. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penambahan korban bencana yang tepat dalam mitigasi pasca erupsi. Ya, jadi ya. Intinya itu seperti itu. Kalau mengikuti perkembangan update letusan gunung, biasanya itu dalam siaga, waspada gitu. Membuat rencana evakuasi darurat dan tempat perlindungan. Kalau rencana evakuasi darurat itu ketika sudah aman. Menyediakan perlindungan untuk mencegah terjadinya erosi tanah itu kalau sudah apa namanya sudah nanti itu memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pasca letusan. Berarti nanti kalau aman sudah amat sangat aman ya. Tapi kalau baru saja ya berarti masih untuk antisipasi. Pertumbuhan dan perkembangan. Disajikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, siswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan ciri-cirinya. Ya, kalau pertumbuhan itu bisa diukur, perkembangan tidak bisa diukur. Satu oke. Kemudian
Terjadi sepanjang usia, tubuh tidak sepanjang usia ya. Perempuan aja ada batas usianya ya. Kalau perkembangan bergantung pada usia yang enggak juga. Ya ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan? Kemudian perubahan bentuk fisiknya sangat terlihat kalau pertumbuhan, ya. Kalau perkembangan bentuk fisiknya bisa tetap perubahan karakter dan kemampuan. Ya, yang berubah itu adalah perubahan karakter dan perempuan. Betul. Butuh waktu yang lama untuk tumbuh, daripada berkembang lebih cepat tumbuh sih. Ya kalau perkembangan itu kan berproses. Ya, berarti 1 dan 3 jawabannya D. Kisi-kisi soal nomor 28. Disajikan deskripsi tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bagaimana membedakannya? Ya, nanti paling diagram atau apa, tapi antisipasi. Untuk hewan umum, daur hidupnya, bentuknya itu misalnya ayam kecil ya, sampai besar ya bentuknya ayam. Nggak ada jadi kepompong, nggak ada. Ya kan? Jadi daur hidupnya bentuk sama dari kecil sampai dewasa. Ciri khusus sama semua. Contohnya kucing, ayam, anjing, dan lain-lain. Itu daur hidup hewan umum. Kalau yang bisa bermetamorfosis sempurna, bentuknya bentuk ada perbedaan. Karena memiliki ciri khusus, yaitu memiliki tahap kepompong. Contohnya nyamuk, lalat, kata, kupu-kupu. Kata kan dari bludru, berenang, tiba-tiba loncat-loncat. Ya kan? Jadi metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna, itu bentuk perubahannya ada, tapi sedikit. Tidak mengalami kepompong ya, yang tidak sempurna itu. Ada tahap nimfa. Nimfa itu misalnya kecoa muda. Tuh, kecoa muda. Kecoa muda sama yang dewasa kan ada bedanya. Ya, walaupun dikit gitu. Kemudian contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Nah, ini juga nggak perlu perhitungan. Disajikan deskripsi percobaan perkecambahan pada berbagai kondisi. Siswa dapat menganalisis hasil pengamatan dan mengevaluasi penjelasan yang paling tepat mengenai perbedaan kecepatan perkecambahan. Oke, biasanya kecepatan perkecambahan itu dipengaruhi oleh faktor cahaya. Kita lihat dari data apa grafik ini ya. Dari 1 sampai ke 9, ternyata yang pertumbuhan tempat terang itu tingginya 10-11-an. Yang pertumbuhan tempat gelap ini ternyata tingginya bisa sampai hampir 25. Nah, ini perbedaannya ya kalau kalau lihat gambarnya asli. Ini di tempat terang, ini di tempat gelap. Mengapa bisa terjadi? Jadi gini, tumbuhan itu memiliki hormon pertumbuhan namanya auksin. Auksin itu tidak suka matahari. Jadi kalau di tempat terang, auksinya itu terhambat. Namun dia itu kokoh gitu loh. Daunnya segar, ya kan? Kena cahaya matahari, daunnya segar, tubuhnya juga kokoh gitu. Kalau yang tidak terkena cahaya matahari, oh auksin auksin umpa-umpaan itu tinggi sekali, tapi letoy, gampang letoy. Seperti kita, seperti manusia, kita juga butuh yang namanya cahaya matahari. Makanya orang yang kurang terkena cahaya matahari biasanya sering sakit-sakitan. Gitu ya. Ada vitamin D-nya. Bukan D. Matahari mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Ini ya. Jadi ini kalau ini berdasarkan karena ada tidaknya cahaya. Ya, kalau hormon auksin sama-sama punya. Cuma cara kerjanya tadi. Sistem koordinasi reproduksi dan homeostasis ini kelas 9 sudah mulai ini. Ya, disajikan ilustrasi sel saraf, siswa dapat mengidentifikasi dan menentukan fungsi bagian sel saraf. Lihat dendrit. Dendrit ini menerima rangsangan, rangsangan itu disampaikan ke badan sel kemudian mengolahnya, kemudian diteruskan dengan akson. Ini kan akson, sampai sini, sampai sinapsis. Nanti di sinapsis, di sini ada dendrit lagi. Jadi begitu seterusnya. Ya, kita ke contoh soal.
Lumayan capek. Perhatikan gambar sesaraf berikut ini. Pada gambar di samping, bagian yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel. Berarti akson dong. Akson berarti nomor satu. Dan bagian yang berfungsi menerima impuls dari dendrit. Dari dendrit berarti badan sel. Badan sel itu nomor tiga. Satu dan tiga. Jawabannya D. Ya. Nomor 31 disajikan ilustrasi penampang hidung. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri jaringan yang terdapat pada bagian tersebut dan fungsinya dalam proses pernapasan. Kalau apa namanya? Ini rongga hidung, ada tulang hidung, ada selaput lendir. Biasanya kan kalau ada upil kan berarti kan ada lendir, kemudian ada bulu hidung itu kan untuk penyaringan. Ya kan? Ada untuk penyaringan. Makanya biasanya itu kalau lewatnya bulu hidung dulu. Kalau bulu hidung kok sekiranya masih bisa merobos, berarti masih ada lendir. Makanya pas kita swab, ya itu yang diambil lendirnya, karena lendirnya akan terperangkap di situ dulu. Kalau melewati bulu-bulu dia lolos, ya. Kemudian misalnya di sini kan ada saraf pembau, kita pilek, pilek kan ada lendir, berarti kita tidak bisa membau karena terhalang. Saraf pembau terhalang, berarti kita tidak bisa mencium bau aroma. Ya, misalnya ini kok bisa mencium, berarti nanti dari saraf pembau itu akan diteruskan ke saraf pembau otak. Saraf pembau akan diteruskan ke otak untuk dicerna, oh ini baunya apa. Itu saya 32. Disajikan ilustrasi organ reproduksi pada wanita. Siswa dapat mengidentifikasi bagian tersebut dan menjelaskan fungsinya. Oke, dimulai dari sini. Ini tuh ovarium atau indung telur. Berarti ini untuk memproduksi sel ovum atau sel telur. Kemudian masuk ke fimbriae di sini. Ini oviduct, oviduct atau tuba fallopi. Di sini itu apa namanya tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan di sini. Kemudian di sini juga terjadi morula, blastula, gastrula. Kalau sudah menjadi embrio, barulah ditanam di uterus. Uterus itu rahim. Ya, uterus itu rahim. Kemudian di sini ada serviks atau leher rahim, di sini ada vagina. Itu ya, insya Allah sudah bisa. Nah, ini nomor 33 karena sudah ada jawabannya, langsung saya dibahas aja ya. Fisika tekanan. Ini soal mudah. Awas kalau salah. Hati-hati. Ya, perhatikan gambar di sini. Ini siswa dapat menganalisis untuk menentukan yang memberikan tekanan paling besar terhadap tanah. Balok loh ini udah balok ya. Terhadap tanah, lihat tekanan itu di alas di bagian bawah. Ternyata nomor satu ini berapa ini? 2 dan 4. Berarti luasnya 8. Ini 4 dan 4, 16. 3 dan 4 dan 3, 12. Ini 3 dan 3, 9. Ya, jadi gini, semakin runcing bagian bawah, berarti tekanannya semakin besar. Bukan tekanan kamu menekan kakimu itu, bukan. Tekanan itu diibaratkan hasil hasil lubangnya. Beda. Kalau usaha menekanmu namanya gaya tekan, bukan tekanannya. Ya, semakin runcing bagian bawah berarti tekanannya semakin besar. Semakin tumpul tekanannya semakin rendah. Itu ya. Kita urutkan, jika luas bidang tekanan semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar, ya kan? Yuk, kita urutkan urutan tekanan balok pada lantai dari yang paling besar. Tekanan paling besar berarti yang mana ya? Tekanan paling besar berarti yang kecil dulu. 4, ding. 1, 4, 3, 2. Udah enggak?
mulai ngantuk ini. Tekanan jika luas bidang tekan semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar, ya kan? Yang paling besar tekanannya berarti luasnya yang kecil dulu dari A1. 1, 4, 3, dan 2. Ini nggak ada yang paling besar. Ya, intinya itulah. Kok malah di sini nggak ada pilihannya? Apa saya yang salah karena sudah malam ya? 2, 4 enggak. 4, 2 enggak juga. 3, 1 enggak juga. 1, 3, 4 sama 2 enggak juga. Ya gitu ya. Intinya gitu ya. Kalau ini semakin runcing berarti tekanannya semakin besar, semakin kecil luas, semakin besar tekanan. Ini kan rumus tekanan. Semakin besar ini semakin dibagi, ininya semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, soal nomor 34 disajikan deskripsi suatu benda tercelup ke dalam zat cair. Siswa dapat menghitung berat zat cair yang dipindahkan berdasarkan prinsip Archimedes. Ini saya perasaan belum cari soalnya. Ya, Archimedes itu seperti ini. Ini misalnya full ini sampai pas titik sini. Dicelupkan beban 5 kilogram. Otomatis ini kan ada gaya ke atas kan? Ini kan 5 kilogram. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam air, otomatis kan tumpah, ada yang tumpah. Tumpahnya 2 kilogram. Berarti di sini itu, lihat, yang awalnya 5 kilogram, di sini awalnya 5 kilogram di udara, dicelupkan ke dalam air menjadi 3 kilogram. Berarti yang 2 kilogram kemana? Ada 2 kilogram gaya ke atas, gaya dorong ke atas air. Bisa dipahami kan? Jadi kalau misalnya kamu gayung, gayung kamu apa namanya celupkan ke bawah, lama-lama juga dia akan timbul kembali ke permukaan. Berarti itu menunjukkan bahwa ada gaya ke atas atau gaya apung. Ya, itu minta tolong dicari sendiri karena tadi itu keterbatasan waktu sampai lupa. Oke. Okay? 35. Disajikan deskripsi eksperimen tekanan hidrostatis pada beberapa fluida yang berbeda. Siswa dapat menganalisis hubungan antara massa jenis fluida dan tekanan hidrostatis untuk menentukan pernyataan yang benar. Oke, hidrostatis pH sama dengan rho kali G kali H. Berarti yang mempengaruhi ada massa jenis, ada gravitasi, ada kedalaman. Nah, ini ada massa jenis zat berbeda. Ada air 1000, ada minyak 800, sama raksa 13.600. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Tekanan hidrostatis hanya bergantung pada kedalaman, tidak pada jenis fluida. Salah. Massa jenis itu berdasarkan jenis fluidanya, ya. Semakin kecil massa jenis fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Salah, karena rumusnya pH sama dengan rho GH. Semakin besar massa jenis, ya semakin besar pula tekanannya. Gitu ya. Nah, ini kecil, ya tekanannya juga kecil. C. Tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis fluida dan kedalaman yang sama. Betul. Jadi tekanan hidrostatis bisa besar ketika massa jenisnya juga besar, kedalamannya juga besar. Jawabannya yaitu yang C. Oke, soal sampai 35 sudah, tadi yang 5 sudah ya. Tadi ada beberapa soal yang hitung-hitungan belum. Kita next ini dulu di part kedua. Kita nanti sambung di part ketiga.